Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kumala Dewi M. Saya ingin membuat tutorial lanjutan dari tutorial saya yang sebelumnya. Pada tutorial kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana pengelolaan materi pembelajaran pada aplikasi Google Classroom. Kita buka kelas yang sudah ada, Bapak Ibu. Pada kelas ini, terdapat beberapa orang guru yang berada pada suatu kelas. Jadi, masing-masing guru akan mengirimkan semacam tugas, semacam materi, atau kuis yang akan diberikan pada siswa pada suatu kelas. Untuk memudahkan mengklasifikasikan pembagian materi dan tugas yang ada pada kelas ini, terlebih dahulu kita harus membuat topik dari pembelajaran yang akan kita kirimkan. Cara membuatnya, kita klik tugas kelas, kemudian ada tanda tambah di kiri bagian atas, kita klik itu, lalu kita pilih topik. Yang menjadi topik pada pengaturan materi pembelajaran pada Google Classroom ini adalah nama dari mata pelajaran yang kita ajarkan. Misalkan, saya mengajar konstruksi jalan dan jembatan. Berarti topik yang saya tulis untuk lokal ini adalah konstruksi jalan dan jembatan. Tulisannya harus huruf besar semua Bapak Ibu. Tidak boleh ada huruf kecil. Konstruksi jalan dan jembatan. Bisa kita cek. Nah, ini sudah tercantum Bapak Ibu topik dari mata pelajaran yang akan kita masukkan ke kelas ini. Guna dari kita membuat topik supaya jelas Bapak Ibu, karena guru yang ada di lokal ini tidak satu orang. Guru yang ada dalam lokal ini ada beberapa orang, dan masing-masing guru akan bertugas di setiap jam mengajarnya, memantau aktivitas siswa yang ada di lokal ini. Ini adalah satu contoh kelas simulasi bagaimana guru berkolaborasi dalam suatu kelas virtual memberikan materi kepada siswa. Setelah topik dibuat, tugas kita berikutnya adalah membuat atau memasukkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Misalnya, mata pelajaran saya tadi atau topik saya tadi konstruksi jalan dan jembatan. Maka saya akan memasukkan materi sesuai dengan KD konstruksi jalan dan jembatan untuk kelas ini. Contohnya, KD yang saya pakai adalah memahami konsep dasar jalan dan jembatan. Maka akan kita tulis pada bagian tugas kelas, yaitu tanda tambah bagian kiri atas kita klik, lalu kita pilih materi, lalu kita salin KD-nya Bapak Ibu, memahami konsep dasar pada bagian deskripsi, kita tuliskan semacam kata pengantar. Misalkan yang akan kita masukkan itu berupa file, video, atau yang link lain-lainnya yang bisa menunjang pembelajaran siswa. Kita isi kata pengantar, misalkan silakan
Kemudian cara kita melampirkan file, kita klik bagian tambahkan ini yang mirip seperti peniti. Kita klik. Kemudian apa jenisnya yang akan kita tambahkan? Ini ada Google Drive. Ini masing akun kita memiliki Google Drive, Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa di-share. Kemudian bagian link. Kemudian ada bagian file. Dan yang terakhir adalah bagian YouTube. Untuk lebih sederhananya, kita bisa menambahkan bagian file contohnya. Pada bagian file, kita ambil file yang ada pada penyimpanan PC atau pada perangkat kita. Kita masukkan filenya, Bapak Ibu. Lalu kita klik upload. Nah, kita bisa juga menambahkan file lebih dari satu. Kita klik tambahkan, file. Kita pilih file dari perangkat. Lalu kita upload. Untuk kepraktisan siswa dalam melihat materi yang kita berikan, sebaiknya dalam satu kompetensi dasar, kita memasukkan semua materi yang kita berikan. Misalkan berupa file, atau berupa video, atau berupa link juga bisa. Berikut ini contoh jika kita menggunakan berupa video. Kita masukkan yang berasal dari YouTube. Karena banyak tampilan YouTube yang cukup menarik, sehingga tanpa perlu kita membuat video, kita bisa membaginya kepada siswa melalui tambahkan dan klik YouTube. Lalu kita ketik kompetensi dasar yang kita ajarkan tersebut. Kita telusuri pakai loop. Nah, akan muncul video-video YouTube yang relevan atau yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Misalkan ini, materi gambar jembatan rangka. Lalu kita tambahkan. Maka video YouTube-nya akan masuk ke dalam bagian pemberian materi oleh guru. Kemudian untuk menambahkan link juga bisa, kita klik link. Sebelum kita menambahkan link, kita buka dulu YouTube-nya Bapak Ibu. Lalu kita cari sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan. Misalkan ini. Lalu kita buka salah satu bahannya. Lalu kita bagikan sebagai link menuju Google Classroom. Kita salin.
Baru kita kembali tambahkan link, dan link tadi dipastikan. Tambahkan link. Maka bagian dari materi kita sudah tersambung dengan materi yang kita cari tadi. Jadi menambahkannya bisa melalui Google Drive, link, file, atau YouTube. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan link dengan portal Rumah Belajar atau portal Ruang Guru, Bapak Ibu. Kita klik tambahkan, kemudian klik link, kita ketik alamat portal dari Rumah Belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Tambahkan link. Maka kita akan tersambung kepada portal Rumah Belajar. Kita klik Bapak Ibu. Akan muncul halaman dari Rumah Belajar, maka siswa akan lebih leluasa lagi menjelajah bagian-bagian dari Rumah Belajar. Salah satu program Kemdikbud, yaitu program Rumah Belajar. Dan guru-guru yang ingin mempelajari Rumah Belajar bisa mengikuti kegiatan pembatik. Mulai dari level 1, 2, 3, dan 4, hingga menjadi duta Rumah Belajar. Supaya tampak rapi, jadi yang tidak masuk ke dalam topik kita hapus saja Bapak Ibu. Nah, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan materi pada aplikasi Google Classroom. Silahkan like, share, dan subscribe channel saya Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.